Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Musalla Baitur Rahim Bang Rio Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan sehingga kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya. Dan insyaallah kita pula yang akan dipilih oleh Allah untuk bisa menjauhi segala larangan-larangannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu sebelum Islam datang, kalau secara individu ada kisahnya Qarun hidup sebelum masa Rasul. Kaya raya, termasuk orang yang berkuasa, tapi kemudian Allah azab, Allah benamkan seluruh hartanya dan dianya sendiri secara pribadi Allah tenggelamkan ke tanah. Fir'aun, begitu pula Fir'aun dengan segala kekuasaannya, namun juga diazab oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Nil. Itu yang individu. Ada yang bareng-bareng, yang sama-sama sekaligus. Umat Nabi Nuh ketika menentang dakwah Nabi Nuh, maka ketika itu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Tidak logis, daerah yang jauh dari laut istilahnya kok bisa buat kapal. Artinya apa? Kalau buat kapal itu berarti ada air, diolok-olok Nabi Nuh. Tapi ketika itu pula Allah datangkan banjir bandang karena menentang dakwah Nabi Nuh. Kemudian umat Nabi Lut, Allah balikkan bumi kaum Nabi Lut karena menentang dakwah Nabi, melanggar syariat Allah, melakukan perilaku menyimpang. Datang Islam, datang hidayah, mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Namun berapa lama itu berlaku? Tetap berlaku kuasa Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Surah Ar-Rum ayat 41. Sebelum kita bercerita tentang hal ini, kita sama-sama doakan saudara-saudara kita yang hari ini di Cianjur, di Binjai, dan beberapa daerah di negeri kita yang terdapat bencana, ada gempa bumi, ada banjir, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka, dan mudah-mudahan Allah segera kuatkan bahu mereka menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita bisa mengambil ibrah sehingga nantinya kita bisa terselamatkan dari hal yang tidak kita inginkan. Amin Allahumma amin. Surah Ar-Rum disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas, telah nampak kerusakan di atas muka bumi dan lautan, di atas bumi dan di daratan maupun di laut, disebabkan karena aydin nas. Bima kasabat aydin nas, karena ulah perbuatan, kasaba atas usaha, aydin nas tangan-tangan manusia.
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hari ini apapun yang terjadi di hadapan kita, Pak, kita mesti berintrospeksi diri. Kenapa begitu? Yang terjadi hari ini, oh itu kan fenomena alam, Ustaz. Bisa saja terjadi karena memang lagi musimnya. Termasuk musim flu mungkin. Gitu. Ya. Mungkin masih musimnya. Kan begitulah kata-kata kita kan. Tapi Allah juga mengingatkan kepada kita, maka ini perlu kita waspadai. Jangan-jangan apa yang terjadi hari ini di hadapan kita adalah karena kelalaian kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita lalai terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermaksiat kepada Allah. Berbuat kerusakan itu bukan masalah oh banjir berarti dia buang sampah sembarangan. Oh enggak. Bukan masalah itu saja. Oh karena terjadi gempa. Mungkin karena orang banyakan mendaki gunung. Enggak juga gitu kan. Atau karena nebang lahan banjir, enggak juga. Bukan hanya masalah itu, tapi bisa saja perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan dan itu mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita lihat miris kita, Pak. Anak-anak kita yang masih usia SMU tak ada etikanya lagi, nendang nenek-nenek. Sedih kita. Sekolah sekarang makin mantap, sekolah semakin canggih. Wajib sekolah 12 tahun, 9 tahun lagi, 12 tahun. Dari pagi sampai sore. Apa yang salah di situ? Masih ada anak sekolah yang mau menendang orang tua. Masih ada seorang suami KDRT terhadap seorang istri, divideoin sama anaknya. Supaya apa? Supaya ada yang menolong. Akhirnya apa? Orang tua pun masuk penjara. KDRT-nya tak betul, orang tua masuk penjara pun tak betul. Apa yang sedang terjadi hari ini? Maka ini menjadi introspeksi bagi diri kita. Apakah kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita itu benar-benar fenomena alam, ataukah karena peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan baru saja kemarin itu saya baca di salah satu media sosial, salah satu atau petinggi kelompok yang menyimpang, ketuanya orang Riau katanya. Miris sekali. Di Riau ini pengajian banyak, tapi ternyata pemimpinnya katanya orang Riau. Itu baru ada yang menyampaikan begitu. Mudah-mudahan tak betul lah. Kalau sampai ini betul, kemudian Riau ini basisnya, kan bahaya, Pak. Mungkin kita tak ada gempa, mungkin kita tak ada tsunami, mungkin masih jauh mungkin. Mungkin kita tidak banjir, tidak tahu kita. Tapi boleh jadi kan nanti dibalik pula bumi kita nih, dah diambil minyak dari bawah kan, semua habis, tinggal dibalik sama Allah. Perantaranya seperti itu. Maka ini menjadi introspeksi bagi kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Atas ulah manusia. Dan kalau kita diam saja, Ustaz, saya baik Ustaz, saya tidak bermaksiat Ustaz, saya hari-hari pergi pengajian. Iya. Amar ma'ruf itu mudah, datang pengajian setiap hari. Tapi nahi mungkarnya mana? Mencegahnya mana? Maka ini butuh kerjasama. Karena apa? Satu orang yang melubangi kapal, maka semua penumpang akan tenggelam. Maka sama-sama kita berusaha jangan sampai yang namanya zaharul fasad terhindarlah dari bumi yang kita cintai ini. Maka akhir dari pengajian ini tak banyak-banyak, Pak. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang disampaikan melalui surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka diperintahkan kita katakanlah mohonlah ampun kepada Allah, istighfar, maka banyak-banyaklah kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, orang berbuat kesalahan datang kepada Rasul, "Ya Rasul, aku telah melakukan ini dan begini ya Rasul." Maka ketika itu Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Tapi hari ini Rasulullah telah tidak bersama dengan kita. Maka Rasulullah tinggalkan yang bernama istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah. Allah akan turunkan yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Beberapa waktu kita selalu mendapatkan hujan, kita bermohon kepada Allah. Hujan yang turun di hadapan kita adalah hujan yang mendatangkan rahmat, bukan yang mendatangkan laknat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, mari kita hayati, kita jadikan sebagai ibrah. Seluruh kejadian di alam semesta ini tak pernah terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya juga tidak pula terlepas seperti yang disampaikan oleh Allah tadi, bima kasabat aidinas, atas ulah perbuatan manusia. Maka kalau kita masih merasa manusia, maka sama-samalah kita berintrospeksi diri. Semoga kita dihindarkan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.